Jadi termasuk pengabdian yang istimewa adalah, atau cara kita berbakti yang cukup istimewa adalah ketika kita sebagai anak punya kesempatan, punya kemauan, punya kemampuan untuk kemudian menyambung apa yang sudah dibangun oleh para sesepuh-sesepuh kita, khususnya hubungan-hubungan yang sudah diikat oleh para orang tua kita. Kulo nembe dugi kalian Mas Zuhri di BCI, nek bapak kulo niku riyen tahun pinten? 2012 menika tindak mriki acarane nggih sami ngeten iki. Kulo marem sekaligus susah. Kita 2012 masih punya kemampuan, masih punya kesempatan untuk mendengarkan dawuh daripada para masyayikh. Sedangkan kita di 2023 sudah mendengarkan ocehan-ocehan tidak berguna dari beberapa orang yang juga tidak berguna. Nggih pancen kadung wis didhawuhne ora ono zaman, tidak ada masa di mana masa berikutnya itu pasti asyaru mimma qablah. Tidak ada era di mana era berikutnya itu pasti lebih buruk daripada era sebelumnya. Nyapo kok malah enek basene. Wong wis penak-penak. Kadang-kadang pancen tukang mik iku pancen gradil. Mergo gak duwe acara to, Dek. Dadi ngrungokne ya ora tertarik ya toh, terus iki nyapo daripada gak jelas tangane uti enggak Pak, gak apa-apa jane. Ama niki dawuh Ibnu Abbas, dawuh Abdullah bin Mas'ud, inilah wa'ayinu anna aman khairan min am wala amiran khairan min amir. Saya tidak ngomong bahwa 2022 itu lebih baik daripada 2023 atau bahkan 2010 lebih baik daripada 2023, atau mungkin dulu eranya siapa ya, 2010 itu eranya siapa, eranya Pak SBY lebih baik daripada eranya Pak Jokowi misalnya. Tidak. Walakin fuqaha hukum wa ulama hukum yadhabun. Permasalahannya adalah kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, ahli fikih awake dhewe kuwi. Kiai ku kudu ahli fikih lho, Pak. Langitmu apa? Kiai kudu ahli hukum. Nah, iya. Angitmu kiai ku apa angitmu? Wong alladzi ya'malu bi ilmihi lho, Pak. Artinya wong iki kudu ngalim kemudian mengamalkan keilmuannya. Ini permasalahannya adalah kiai-kiai yang seperti itu kemudian yadhabun, satu persatu sudah pada mangkat. Summa la tajiduna minhum khalafa. Kemudian panjenengan kados Mbah Yai Zuhri ngeten iki, kados Mas Zuhri ngeten iki tidak menemukan pengganti yang tepat. Kesulitan. Saiki golek kiai kaya Mbah Yai Huda. Mas niki bapak kula dhewe lho. Niki bapak kula sing ngomong niku. Mergo 2011 niku 2012 niku bapak kula sing rawuh mriki. Jadi sing bahas si bapakku dhewe. Artinya begini, bahwa kemudian saya menjadi anaknya bapak itu bukan serta-merta punya kelayaan atau kemampuan kaya bapak. Yo, lek anake bapak getihe bapak, iya. Tapi secara kualitas dan kapasitas tidak. Summa la tajiduna minhum khalafa. Kamu tidak akan pernah menemukan orang-orang yang setara, yang layak untuk menjadi pengganti beliau-beliau. Sampeyane wis saiki paling sampeyan menangi mungkin cara jek rodok nom-nom ngeten iki paling sing populer menangi Mbah Idris, Lirboyo, Mbah Kiai Subadar, Mbah Kiai Fakih Langitan, Mbah Kiai Maimun Zubair. Saya pengen roh aku.
Ndi sing sekelas beliau-beliau itu. Kangelan. Fayaji'u qaumun yuftuna fil umur bi ra'yihim. Kemudian datang generasi yang memberikan dawuh, memberikan fatwa, sing ngaji tapi bi ra'yihim. Tidak menggunakan dasar yang muktabar. Artinya wonge gak ngalim, tapi mergo getiye sing istimewa, ya. Mergo rata-rata kuwi anake kiai misale, utawa mergo rata-rata iku mak mbangkongi pondok utawa nunggoni pondok. Padahal kuwi pondok kuwi pancen jasane mbah-mbahe. Tapi dia gak berkualitas, tidak punya kemampuan sebetulnya. Akhirnya apa? Keberadaannya tidak kemudian membangkitkan pondok, membangkitkan keilmuannya orang tuanya, tapi malah fayaslimunal Islam wa yahdimuna. Fayaslimunal Islam. Fayaslimunal Islam. Maka dawuh-dawuhnya, gerak-geriknya, arahannya tidak malah membuat pondok-pondok atau wong Islami tambah kokoh, tambah kuat gak, tapi malah orang Islam kelihatan dikerdilkan, kelihatan kayak kurang berpengetahuan, kayak kurang wawasan keilmuan, wa yahdimuna, dan cenderung membuat Islam ini lemah. Mergo fatwa-fatwane sing gak jelas. Itulah kenapa kita semua pada dasarnya nek wayah hal ngeten iki memang kudu benar-benar prihatin awake dhewe. Betapa luar biasa. Wow, sarang-sarang kita mirengaken manakibe Mbah Yai Haris. Betapa luar biasa nasaban wa ilman wa khidmatan wa ibadatan. Baik dari sisi kenasapannya, keilmuannya, pengabdiannya untuk santri dan masyarakat, ibadah ubudiyahnya, kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Gak nutut awake dhewe. Gak nutut. Makanya Masya Allah, piye ya, rawuh khol ya penting, penting. Kepentingannya apa ya tadi itu, untuk terus memantau kaceke awake dhewe kambek mbah-mbah awake dhewe kok cek adohe ngono lho. Ngoco Pak. Jadi ngrawuhi khole masayih itu tujuan utamanya adalah ngoco, muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu anfusakum qabla an tuzanu. Ngoco. Orang itu paling penting itu nek cara paman kula duwe paman asmane Mbah Yai Munif. Kunci itu adalah ma'rifatin nafsi. Sadar diri. Sadar kemampuan. Lah, itu semua bisa kita hasilkan dari ngoco. Betapa lemahnya kita. Makanya seorang Hamdun Al-Qassar, sama nek tahu ngerti ono thariqah sufiyah jenenge Mulamatiyah, dia pendirinya. Artinya salah satu tokoh Mulamatiyah itu Hamdun Al-Qassar, termasuk salah satu santri terbaik Imam Malik. Beliau mengatakan bahwa man nadhara fi siyaris salaf arafa taksirahu min darajati rijal. Niki penting. Arafa taksirahu min darajati rijal. Wong lek wis gelem ngrungokne ndelok maca terus menghayati perjalanan perjuangan orang-orang terdahulu, nenek moyangnya, maka dia kalau memang punya akal, punya kesadaran, dia pasti akan tahu betapa jauhnya kualitas dia dan orang tuanya. Kula niku mirsani bapak kula mawon, niku pun mboten nutut. Niki tengah jeng niki kathah santrine bapak kula, mboten enten santri kula mboten enten. Niki kabeh santrine bapak kula. Kula nggih mboten pengen duwe santri, mboten tertarik kula. Kula nggih ngerti hisabe masalah.